Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Monggo diselamatkan dulu barangnya. Yang punya barang di motor hujan. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku kaum muslimin, bapak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa, untuk bertemu di kajian rutin di setiap hari Kamis menjelang Kamis malam Jumat ya. Jam 8 sampai nanti sekitar jam 9 insyaallah. Kita akan melanjutkan pembahasan atau pembacaan kitab Al-Futuhat Ar-Rahmaniyah. Kitab Al-Futuhatur Rahmaniyah fi Syarhil Urjuzah Al-Mi'iyah. Ya. Buku yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Walid Ibn Idris Al-Manisi hafizallahu taala yang menjelaskan tentang bait Al-Urjuzah Al-Mi'iyah tentang tema sirah nabawiyah, yaitu berkenaan dengan biografi atau profil Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bait yang ke-9 ya. Wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i wafatu ummihi 'alal abwa'i. Ya, kemarin dibahas tentang wafatnya ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi SAW umurnya 6 tahun. Ketika umurnya beliau 6 tahun, ibunya beliau SAW meninggal. Ketika Nabi SAW diajak oleh ibunya untuk pulang kampung, menjenguk paman-paman beliau alias saudara-saudara dari ibunda Nabi SAW Aminah. Yang mana ibunda Nabi SAW dan saudara-saudaranya aslinya berasal di Madinah. Ibunya mengajak Rasul untuk berkunjung ke paman-pamannya di kota Madinah. Ya. Beliau pergi ke sana, ya, kurang lebih menetap selama sebulanan. Kemudian setelahnya pulang lagi ke Makkah. Namun di tengah jalan, kemudian ibunda beliau sakit. Ya. Sakit kemudian akhirnya meninggal. Dikuburkan di daerah namanya Al-Abwa. Ya. Al-Abwa ini nama tempat ya, antara Makkah dan Madinah. Nah, itu kemarin bait ke-9. Sekarang kita masuk ke bait yang ke-10 ya. Ibnu Abil Iz Al-Hanafi mengatakan wajadduhu lil Abi Abdul Muttalib ba'da thamanin mata min ghairi kadhib. Dan setelahnya Nabi SAW ini dirundung kesedihan ya, kesedihan di atas kesedihan, ujian di atas ujian. Makanya beliau sendiri mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum atau kama qala Nabi SAW. Orang yang paling besar ujian kehidupannya itu adalah para nabi dan rasul dan yang semisal mereka dan yang levelnya mendekati mereka dan yang levelnya mendekati mereka. Jadi semakin seorang itu beriman, semakin keimanannya itu tinggi, ketakwaannya itu semakin baik, maka ujian kehidupannya pun juga akan semakin berat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Ankabut, "Ahasiban nasu an yutraku an yakunu amanna wa hum la yuftanun." Apakah orang-orang akan mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami beriman? Ya. Sebelum apa? Sebelum mendapatkan atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengaku dirinya beriman, bertakwa, justru disitulah nanti akan datang ujian. Sebagaimana penjelasan di pembahasan tema di hari Senin, walaupun ujian itu bisa dua hal.
Bisa berbentuk kebaikan, hal yang disukai, atau terkadang ya berbentuk hal yang tidak disukai. Tapi semakin orang itu beriman, ujiannya semakin berat. Nabi SAW sendiri mengatakan demikian, semakin orang itu beriman, semakin orang level keimanan semakin tinggi, maka ujian kehidupannya juga semakin berat. Dan Nabi SAW ini diuji. Ya. Teman-teman sudah tahu, ya, sejak kecil beliau, sebelum beliau dilahirkan masih dalam kandungan ibu beliau, belum dilahirkan, bapaknya sudah wafat. Ya. Bapaknya sudah wafat. Dan ini adalah derajat keyatiman yang paling parah. Ketika seorang anak ya dilahirkan di dunia dan belum pernah bertemu dengan orang tuanya. Adapun anak yang sudah pernah bertemu dengan orang tuanya kemudian meninggal, ya ini memang itu dikatakan yatim dan sesuatu yang menyedihkan. Ajak melakukan perjalanan oleh pamannya Abu Thalib, ya, karena ketika misalnya melakukan perjalanan ditinggal di Mekah nggak ada yang menjaganya.
Karena nggak ada yang jaga, tidak yang ngurusi, sekalian sama Abu Thalib dijaga dan dibawa melakukan perjalanan ke Syam. Ya, dan waktu itu Nabi SAW berumur 12 tahun. Nah, di sini penulis atau pensyarah mengatakan ba'da an tuwfi Abdul Muttalib, setelah kakek beliau Abdul Muttalib meninggal, tawalla kafalata Nabi SAW ammuhu Abu Thalib. Yang bertanggung jawab untuk menanggung kehidupan Nabi SAW dan mengasuh beliau adalah pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib, wa huwa ammuhu syaqiq li abihi. Dan dia adalah saudara kandungnya dari bapaknya Nabi, yaitu Abdullah, yaitu saudara kandung. Ya. Jadi ibu dan bapaknya Abu Thalib itu, atau ibu dan bapaknya Abdullah itu sama dengan ibu dan bapaknya Abu Thalib. Ya. Jadi saudara kandung. Dan dengan itu pun Allah Subhanahu Wa Taala mengendaki untuk melemparkan rasa kasih sayang, meletakkan rasa kasih sayang dalam hatinya Abu Thalib. Walaupun bukan anak kandungnya, tapi saudaranya, yaitu berarti kan ponakannya, tapi sama juga kecintaan Abu Thalib kepada Muhammad SAW itu seakan-akan seperti sudah dianggap anaknya sendiri. Bahkan dikatakan di sini yuqaddimuhu ala auladihi. Bahkan Abu Thalib sering lebih mengedepankan dan memprioritaskan Muhammad SAW melebihi anak kandungnya sendiri. Nah, ini disebutkan di tahun ketika Rasulullah SAW umur 12 tahun, ya, di sebagian naskah, ya, sebagian naskah yang lain dikatakan wadzaka ba'da ami 12 dan maknanya sama. Intinya Nabi SAW setelah ketika menginjak umur 12 tahun diajak oleh pamannya dan sebagian kafilah, ya, kafilah dagang, karena orang Arab Quraisy kan punya kebiasaan. Allah mengatakan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Ya, Allah mengatakan kebiasaan orang Quraisy, kebiasaan mereka adalah melakukan perjalanan syita, yaitu di musim dingin dan musim panas. Maksudnya di mana? Musim dingin itu mereka melakukan perjalanan dagang, perniagaan ke arah Yaman ketika musim dingin. Adapun ketika musim panas mereka ke arah Syam. Nah, Syam itu sekarang wilayah yang lingkupnya mencakup negara Suriah, Yordania, Lebanon, ya, Palestina, ya, sampai Turki. Ya, itu dulu adalah lingkup Syam. Ya. Syam itu dulu wilayahnya itu, dan itu dulu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Ya, orang-orang Romawi yang beragama Nasara, ya, pemimpinnya namanya Kaisar. Kaisar itu julukan, ya, bukan nama orang. Kaisar itu julukan. Nama orangnya nanti macam-macam. Ada yang namanya Heraklius, ada yang lainnya. Seperti kalau di Jogja ya Sri Sultan Hamengkubuwono itu kan julukan. Namanya tapi siapa gitu kan. Firaun itu julukan untuk Raja Mesir dahulu. Namanya beda-beda. Ya, ada Ramses, ada yang lainnya. Ya. Jadi ketika umur 12 tahun Nabi SAW diajak pamannya dan oleh sekelompok orang Quraisy. Ya, mereka punya kafilah dagang melakukan perjalanan perniagaan. Jadi berarti pas musim panas diajak ke Syam. Karena Syam itu kan arah utara, dan arah utara itu sisi iklimnya dan juga suhunya lebih dingin daripada ke arah selatan. Arah selatan ke arah Yaman panas. Ya. Jadi ketika di selatan panas itu maka orang-orang Quraisy pada saat itu perginya pas musim dingin. Tapi kalau ke arah utara, karena ke arah utara memang sisi iklimnya di sana lebih dingin, mereka perginya ketika pas musim panas. Nah, ketika pas musim panas diajak Nabi SAW. Karena apa? Karena memang tadi ketika ditinggal di Mekah, nggak ada yang jaga. Ya, tidak ada, sebatang kara hidupnya. Ya, sebatang kara sejak kecil, dengan tahu sendiri, ya ditinggal pergi orang yang tersayang, orang tuanya, bapak, ibunya, kakeknya, sekarang tinggal dengan pamannya. Dan nanti akan ada peristiwa Bahiro. Bahiro itu nama pendeta, nama rahib. Ya, nama rahib itu orang yang berpegang teguh dengan ajaran ahli kitab. Ya, orang berpegang teguh dengan ajaran kitab samawi terdahulu. Ya, yang masih murni mengimani apa yang terkandung di dalamnya. Ya, walaupun mayoritas orang ahli kitab kemudian akhirnya menyimpang dari ajaran yang ada. Nah, Bahiro ini termasuk, ya, orang yang berpegang teguh dengan apa yang terkandung dalam Taurat dan Injil pada saat itu. Tidak jauh beda dengan siapa nanti? Waraqah ibnu Naufal. Ya, nanti ketika Nabi SAW sudah umur 40 tahun mendapatkan wahyu di Gua Hira, ya, kemudian datang kepada Khadijah, mengadu kepada salah satu pamannya Khadijah yang masih juga ada hubungan saudara, namanya Waraqah ibnu Naufal, dan termasuk dia juga berpegang teguh dengan apa yang termaktub dalam kitab Samawiyah sebelum Al-Quran. Nah, Bahiro ini termasuk dia juga yang mengimani tanda-tanda yang disampaikan di kitab-kitab sebelumnya. Nah, ketika
Nabi SAW dan sekelompok orang-orang Quraisy dengan kafilah dagangnya melakukan perjalanan ke Syam. Ini disebutkan secara hadisnya lumayan panjang lebar dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan juga riwayat yang lain ya, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musnad Al-Bazzar dan yang lainnya. Nah, disebutkan saja, kita baca saja. Di sini dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy'ari, dia mengatakan, diceritakan qala kharaja Abu Thalib ila Syam wa kharaja ma'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Abu Thalib dahulu keluar melakukan perjalanan ke arah Syam dan keluar bersama beliau juga ya, keponakannya yaitu Nabi SAW fi asyakh min Quraisy, bersamaan dengan ya orang-orang tua dan juga maksudnya kelompok orang dari Quraisy pada saat itu. Falamma asyrafu 'ala ar-rahib habatu fahallu rihalahum fa kharaja ilaihim ar-rahib wa kanu qabla dhalika yamurruna bihi fala yakhruju ilaihi wa la yaltafit. Mereka melakukan perjalanan ke Syam sampai kemudian mereka ya sampai di daerah di mana di situ menjadi tempat tinggal si rahib tadi, Bahira tadi. Mereka pun akhirnya singgah di situ, kemudian menaruh bekal mereka atau bawaan mereka, memberhentikan dulu rihlahnya. Kemudian setelah mampir di situ, keluarlah si rahib ini, yaitu keluarlah si pendeta ini, Bahira ini. Wa kanu qabla dzalika yamurruna bihi fala yakhruj ilaihim wa la yaltafit. Padahal di momen-momen sebelumnya, di kesempatan-kesempatan sebelumnya, si rahib ini nggak pernah keluar ketika orang Quraisy ini lewat di daerahnya. Jadi orang Quraisy yang melakukan perjalanan dagang ke Syam ini sudah biasa, dan rahib ini sudah tahu. Mereka sudah biasa. Ibarat kita itu mungkin sudah menjadi rutinitas. Mungkin sebulan sekali orang Quraisy itu akan melakukan perjalanan, atau sekian bulan sekali, atau setiap musim ini. Jadi mereka sudah terbiasa bahwa nanti di waktu ini akan ada orang melakukan perjalanan ke sini dari tanah Quraisy, dari Mekah. Namun ini kondisi yang berbeda, ya, momen yang berbeda. Biasanya dia tidak keluar dari tempat singgahnya, ini dia keluar dan menemui sekelompok orang ini, yaitu Abu Thalib dan kafilah yang lainnya, yaitu orang-orang Quraisy yang pada saat itu singgah di situ. Kemudian qala fahum yahulluna rihalahum faja'ala yatakhallaluhumur rahib hatta jaa fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala hadza sayyidul alamin, hadza rasul rabbil alamin yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin. Kemudian ya jarang-jarang dia keluar, dia pun akhirnya keluar menemui sekelompok orang tadi yang kafilah dagang dari Quraisy tadi. Kemudian dia tiba-tiba seakan-akan mencari orang yang dia akan cari, akan temukan. Ya takhallal maksudnya masuk ke kelompok orang tadi seakan-akan ada yang dicari. Akhirnya ketemulah dengan anak kecil tadi, Muhammad SAW, yang waktu itu umurnya masih 12 tahun. Kemudian dipegang tangannya. Anak ini dipegang tangannya, kemudian rahib ini ngomong, hadza sayyidu al-alamin. Ini adalah tuannya ya seluruh manusia. Wa hadza rasulu rabbil alamin. Dan ini adalah rasulnya Rabb, ya, penguasa atau pencipta seluruh alam semesta. Wa yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin. Allah nanti akan mengutus dia, atau Allah akan mengutus anak ini sebagai rahmat bagi semesta alam. Faqala lahu asyakhu min Quraisy. Orang-orang Quraisy kemudian terheran-heran dengan kondisi ini. Mereka bertanya, "Ma ilmuka?" Ya, ilmu Anda dari mana ketika ngomong ini dan itu? Argumennya apa? Faqala, "Innakum hina asyraftum minal 'aqabah lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajidan wala yasjudani illa linabi." Kemudian Bahira menjelaskan. Dia ditanya, argumennya apa? Kok Anda mengatakan ini nabi, ini sayyidul alamin, ini nanti akan jadi rasul, Allah akan utus dia. Argumennya apa? Dalilnya apa? Bahira menjelaskan bahwa kalian ya ketika pas naik Aqabah itu adalah makanun murtafi, itu kayak perbukitan ya. Jadi Bahira ini sudah melihat dari jauh ya, dari jauh, nanti akan ada penjelasannya. Dia punya kuil ya kayak sinagog gitu. Dia melihat dari arah jauh ketika orang-orang ini akan datang ke tempatnya dia. Bahira sudah melihat dari jauh bahwa kelompok orang ini ketika lewat, maka dia memperhatikan tidaklah ada batu atau tidaklah ada pohon kecuali ketika kelompok orang ini datang, maka batu dan pohon itu bersujud ya, bersujud, dan tidaklah dia bersujud melainkan kepada Nabi SAW. Nah, sujudnya di sini maksudnya bukan sujud ibadah ya. Sujud di sini adalah sujud ihtiram, sebagaimana ketika Allah SWT memerintahkan malaikat sujud kepada Adam ya, bukan sujud ibadah, tapi sujud di mana Allah di situ memerintahkan tidaklah ada batu, dan ini kemungkinan pasti Allah yang memerintahkan, dan sujudnya bukan sebagai sujud ibadah,
yang kemudian berarti Muhammad punya nilai ketuhanan, bukan ya. Tapi sujudnya adalah bukan sujud ibadah, cuman sujud pemuliaan. Sebagaimana Allah ketika memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam ketika awal mula diciptakan. Nah, intinya tanda-tandanya itu wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah asfala min ghudrufi katifihi mithla tuffahah. Nah, satu tandanya adalah tadi pohon-pohon dan batu ini bersujud. Sisi yang lain adalah Bahira ini melihat di pundaknya, ya, pundaknya bocah ini itu ada tanda kenabian. Ya, kalau kita baca di kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Al-Imam Tirmidzi, di situ ada hadis-hadis juga yang menjelaskan tentang ciri fisiknya Nabi SAW. Ya. Ciri fisiknya Nabi SAW. Salah satunya adalah apa? Di punggungnya Nabi SAW, di pundaknya itu ada tanda. Ya, tanda. Dikatakan kalau tidak saya salah ingat, kabaydotil hamamah. Itu tandanya sebesar telur burung dara. Telur burung dara. Bahasa kita bentuknya itu seperti keloid. Tahu keloid enggak? Keloid itu bekas luka itu loh. Bekas luka yang tidak sembuh secara sempurna. Kemudian ada daging kayak tumbuhnya. Keloid namanya. Intinya ada tandanya seperti itu. Warnanya agak kemerah-merahan sebesar telur burung dara. Nah, itu tanda yang ditandai oleh Bahira. Yang mana Bahira mengetahui tanda ini dari kitabnya dia. Bahwa salah satu tandanya adalah di punggungnya atau di punggung tapi di sisi pundaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma raja'a fasana'a lahum ta'aman. Setelah mengabarkan itu, kemudian Bahira pulang ke rumahnya, kemudian memberikan jamuan, memasak makanan untuk memberikan jamuan kepada orang Quraisy tadi. Falamma atahum bihi wa kana huwa fi ri'yatil ibil. Qala arsilu ilaih. Kemudian setelah makanan matang, kemudian Bahira ini kemudian memanggil semua orang untuk menyantap hidangannya. Dan Nabi SAW waktu itu karena masih kecil, dia ditugaskan untuk di belakang. Tugasnya di belakang jagain onta. Ya, onta yang dibawa sebagai tunggangan oleh para saudagar Quraisy ini dalam kafilahnya disuruh jaga Nabi SAW. Nabi ikut tapi saat itu tidak berkumpul dengan orang-orang dewasa. Disuruh di belakang untuk jaga ontanya. Tapi kemudian Bahira memerintahkan arsilu ilaih. Fa'akbala wa alaihi ghamamatun tuzilluhu. Kemudian Bahira memerintahkan salah seorang dari orang Quraisy tadi untuk itu si anak tadi juga dipanggil ke sini. Tolong dipanggil ke sini agar bisa ikut menikmati hidangan yang dihadirkan. Akhirnya kemudian Rasul pun datang wa alaihi ghamamatun tuzilluhu, dan di atas kepala Nabi SAW ada ghamamah. Ghamamah itu awan. Awan yang senantiasa menaungi Nabi SAW. Kalau jenengan dulu sering lihat Dragon Ball, awan kinton. Nah, jadi di kepalanya itu ada awan yang senantiasa menaungi Nabi SAW. Falamma dana minal qaumi wajadahum qad sabaquhu ila fai'is syajarah. Nah, ketika Nabi SAW datang menuju jamuannya Bahira tadi, dan para orang-orang saudagar Quraisy ini, mereka menikmati makanan itu di bawah pohon. Yang mana mereka sudah mendahului Nabi untuk dapat tempat. Fai'us syajarah, fai' itu artinya zil, yaitu bayangan, iup-iup. Nah, jadi ada pohon besar di situ, di mana itu teduhannya itu melindungi mereka dari panasnya matahari. Nah, Nabi ketika datang, karena udah telat, anak kecil sebelumnya tadi nggak diajak, tapi akhirnya diajak. Ketika Nabi datang, itu sudah full tempatnya. Tempat yang dinaungi oleh pohon tadi sudah full. Sisanya adalah tempat yang panas kalau duduk di situ. Tapi anehnya di sini ada kejadian yang lain. Falamma jalasa mala fai'us syajarah alaih. Ketika Nabi nggak punya jatah tadi, beliau udah duduk seadanya. Anehnya, naungan dari pohon tadi, bahasa kita apa sih? Eop tadi apa? Bayangannya ya. Bayangannya tadi, bayangan pohon ini yang rindang tadi geser meneduhi Nabi SAW, sehingga yang duduk di sana pada kepanasan jadinya. Faqala unzuru ila fai'is syajarah mana alaih. Perhatikan semua. Ya. Perhatikan semua dari bayangan pohon ini, atau bahasanya apa sih ya? Ini loh. Cahaya ada pohon ini, bayangannya bahasa Indonesia apa? Naungan gitu ya? Atau gitu? Bayangan pohon gitu aja ya? Gak ada bahasa khusus ya? Iya. Ya, intinya bayangan pohonnya tadi kemudian meneduhi Nabi SAW.
ya, menuduhi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fa bainama huwa qa'imun 'alaihim wa huwa yunashiduhum an la yadhhabu bihi ila Rum. Ketika mereka duduk-duduk ya, mereka menikmati hidangan yang dibawakan Bahira tadi, Bahira kemudian memperingatkan ya, agar kalian tidak melanjutkan perjalanan menuju Romawi ya. Tidak melakukan perjalanan menuju Romawi. Wa innar Ruma in ra'awhu 'arafuhu bis sifati fayaqtulunah. Kalau sampai dibawa ke Rum dan mereka bisa melihat dan mengetahui dengan sifat yang karakter dan sifat yang melekat pada diri Nabi tadi, bahwa dia punya tanda-tanda kenabian, fayaqtulunahu, maka pasti akan dibunuh. Faltafata faida bisab'atin qad aqbalu minar rumi fastaqbalahum. Tiba-tiba setelah ngomongin seperti itu, ada 7 orang ya. Ada 7 orang yang datang dari arah Romawi, dari arah di mana kerajaan Romawi itu ada. 7 orang ini datang. Faqala ma ja'akum bihi. Ma ja'akum. Faqala ma ja'abikum. Kemudian ditanya, apa yang menjadikan, apa alasan kalian datang ke sini, kemari? Qalu ji'na inna hadzal nabiyyu kharijun fi hadzal syahr. Kami datang ya, dan kami mendapat kabar bahwa di bulan ini akan ada nabi yang datang. Jadi orang Romawi itu sudah menyebarkan berita itu. Yang mana berita ini tentunya adalah berita yang diambil dari kitab-kitab mereka, yang diketahui oleh para rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka, yang kemudian disebarkan ya informasinya, nanti akan datang nabi dengan ciri-ciri seperti ini, kalau sampai ketemu dibunuh ya. Kebiasaan mereka kan gitu, yaqtulunal anbiya ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam dalam Al-Qur'an ya, yaqtulunan nabiyyin, yaqtulunal anbiya, orang-orang Bani Israel itu mereka banyak membunuh para nabi dan rasul ya. Nah, ini ketika ada nabi datang bukan diimani, malah justru diburu. Jadi 7 orang tadi datang mengabarkan, inna hadzal nabi kharijun fi hadzal syahr. Akan ada nabi yang keluar di bulan ini. Falam yabqa tariqun illa bu'itsa ilaihi bi unasin wa inna qad ukhbirna khabarahu fa bu'itsna ila tariqika hadza. Jadi tidak ada lagi jalan ya, jalan yang tersisa, melainkan telah diutus orang-orang di situ untuk menjaga. Waqad ukhbirna khabarahu fa bu'itsna ila tariqika hadza. Dan kami pun juga termasuk orang yang mendapatkan kabar itu, kalau nanti akan ada nabi yang keluar ya, ciri-cirinya seperti ini dan itu, dan kami ya dipilih untuk melewati jalan yang ini. Jadi setiap jalan itu sudah diutus orang-orang yang akan mencari nabi atau orang yang mempunyai ciri-ciri kenabian ini. Jadi setiap jalan itu ada penjaganya, dijaga, bahasa kita mungkin ada pos ininya, apa namanya, ya ada portalnya, dicek ini. Kalau sekarang dicek paspornya macam-macam, ditanya macam-macam, setiap jalan ada orang yang menjaganya karena dapat kabar tadi. Nah, 7 orangnya yang diutus untuk ke arah jalan ini, jalan yang akhirnya ketemu dengan orang-orang Quraisy tadi. Faqala hal khalfakum ahadun huwa khairun minkum. Apakah di belakang kalian ada seorang yang lebih baik dari kalian? Qalu inna ma ukhbirna khabarahu bi tariqika hadza. Mereka mengatakan, kami dikabarkan ya dengan kabar yang tadi di jalan kalian yang ini. Qala afara'aitum amran aradallahu an yaqdiyahu hal yastati'u ahadun minan nasi raddahu. Bagaimana menurut kalian jika suatu perkara yang Allah kehendaki dan Allah akan ya menunaikannya, atau Allah menghendakinya, mengqadhakannya, mentakdirkannya,
ada seorang yang soleh. Faqala inna fina man yukri ad-dhaif. Iya, di antara kami ada orang yang selalu memuliakan tamu. Wa yafukul asir, dan orang yang membebaskan tawanan. Wa yaf'alul ma'ruf, dan orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan yang ma'ruf. Au nahwan min hadza, atau juga statement yang semisal ini. Summa qala inna fikum rajulan salihan. Rahib tadi ngomong lagi, di dalam kelompok kalian ada seorang yang soleh. Jadi maksudnya dia menghendaki maksud yang lain, maksudnya ada nabi gitu. Summa qala aina abu hadzal gulam. Kemudian ada anak kecil dan akhirnya ditanya, siapa bapak dari anak ini? Qala ha ana dza waliyuhu. Ini saya adalah walinya. Abu Thalib jawab itu, saya adalah walinya. Au qila hadza waliyuhu, atau dikatakan orang-orang jawab ini walinya. Kemudian Bahira mengatakan ihtafiz bihadzal gulam wa la tadhhab bihi ila Syam. Jaga baik-baik anak ini, jangan melakukan perjalanan ke Syam. Innal yahuda hasadun. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu mereka adalah orang-orang yang hasad. Wa inni akhsyakum alaih. Saya takut ada sesuatu yang menimpa dia, yaitu si anak ini. Qala ma anta taqulu dzaka walakinallaha yaqulu faraddahu. Kemudian ya dikatakan oleh Abu Thalib, ma anta taqul. Apa yang Anda katakan? Apa yang Anda perbincangkan? Walakinallaha yaqul faraddahu. Ya. Faqala Allahumma inni astaudiuka Muhammadan summa innahu mat. Kemudian Bahira menjawab lagi, demi Allah, ya Allah, inni astaudiuka Muhammad. Saya menitipkan kepadamu wahai Abu Thalib, saya titipkan Muhammad, ya, summa innahu mat. Setelahnya tidak jauh lama setelah itu Bahira pun meninggal. Jadi sebelum meninggal dia memberikan wanti-wanti tadi. Intinya kemudian tidak jadi, kemudian pulang lagi. Ya, itu terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umur 12 tahun. Perjalanan pertama ketika menuju Syam. Baik, itu di bait ke-12. Ya. Sekarang kita pindah ke bait ke-13. Ibnu Abil Iz Al-Hanafi mengatakan wasara nahwa Syami asyraful wara fi 'ami 25 dzikra li ummina Khadijatin muttajira wa 'ada fihi rabihan mustabsyira. Ibnu Abil Iz mengatakan dan melakukan perjalanan lagi, ya maksudnya Rasulullah SAW, Muhammad SAW melakukan perjalanan lagi menuju Syam. Dia adalah asyraful wara, yaitu orang yang paling mulia. Fi 'ami 25 dzikra. Ingatlah ketika itu Muhammad di perjalanan yang kedua ini umurnya 25 tahun. Ini singkat cerita gitu. Tadi kisah ketika beliau 12 tahun, ini penulisnya langsung melompat ya. Ketika Nabi langsung umur 25 tahun. Li ummina Khadijatin muttajira, yaitu Nabi SAW waktu itu belum jadi Nabi ya. Melakukan perjalanan lagi ke Syam untuk misi ya, muttajira, misi sebagai saudagar, sebagai ahli niaga ya. Dalam perniagaan untuk siapa? Untuk Khadijah. Karena waktu itu Muhammad SAW kerjasama dengan Khadijah. Ya, mudharabah. Kerjasama syarikatul mudharabah. Perserikatan mudharabah. Wa'ada fihi rabihan mustabsyira. Setelah berdagang, berniaga di Syam, pulang ke Mekah ya, dalam kondisi banyak mendapatkan laba. Ya, ribah mustabsyira, dan memberikan kabar gembira. Nah, ini kepergian Nabi yang kedua ke Syam. Yang pertama tadi umur ketika 12 tahun, yang kedua ketika umur 25. Yaitu beliau mutajiran bi amali ummil mukminin. Ya, beliau pergi sebagai apa? Sebagai ahli niaga. Berdagang. Mengolah, muterkan dana dari Khadijah, ummul mukminin. Ya, karena istrinya Nabi SAW itu, istri-istrinya mereka statusnya adalah ibunya orang-orang yang beriman. Allah mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi itu statusnya adalah seperti ibundanya kaum mukminin. Itulah yang menjadi alasan ketika Nabi SAW wafat, nggak boleh ya, tidak boleh sahabat yang lain menikahi bekas istri Nabi, nggak boleh. Misalnya menikahi Aisyah atau menikahi yang lain Hafsah, nggak boleh. Kenapa? Ya karena statusnya Allah menetapkan mereka sebagai ibundanya kaum mukminin. Dan namanya anak kan tidak boleh menikahi ibunya. Ya. Dan di sisi lain juga istri-istri Nabi SAW kelak nanti akan dikumpulkan di surganya Allah SWT bersama Nabi SAW. Ya. Tentunya tetap sabar dan tetap konsisten dengan statusnya sebagai istri Nabi itu lebih afdal daripada kemudian menikah dengan orang yang derajatnya di bawah Nabi.
Nah, ceritanya li ummina Khadijah wa annahu lam yakun kemudian wa ada fihi rabihan mustabsyira, kemudian akhirnya pulang dalam kondisi memberikan kabar gembira dan juga banyak membawa keuntungan. Nah, kisahnya gimana? Nabi SAW rohala marratan ukhra ila Syam. Di sini Nabi SAW melakukan perjalanan safar jarak jauh kedua kalinya menuju Syam. Ya, yang pertama ketika umur 12 tahun, yang kedua ketika umur 25 tahun. Dan kisahnya adalah annahu kanat ummul mukminin Khadijah. Kisahnya adalah dahulu bahwa ummul mukminin Khadijah radhiyallahu anha itu adalah seorang perempuan saudagar kaya. Ya, saudagar kaya raya di Mekah dan terkenal tenar bahwa memang beliau ya perempuan yang punya kedudukan, punya nasab yang baik, plus juga dari sisi materi dan harta adalah orang ya golongan menengah atas. Wa kanat tab'asu bil amwal wat tijara ila Syam ma'a nasin min Quraisy. Dan setiap momen tertentu beliau sengaja memberikan kesempatan orang-orang Quraisy untuk berdagang yang modali Khadijah. Jadi di waktu tertentu masa-masanya pergi ke Syam, ya tadi ketika musim panas, maka Khadijah itu sengaja ada nominal uang kalau di tempat kita ya sekarang nominal uang atau harta yang sengaja disisihkan, dipersiapkan untuk orang-orang yang siapa yang ingin berdagang, saya modali ya. Dengan akad mudharabah. Mudharabah itu adalah ada dua orang, yang satu punya keahlian, punya skill, yang satu punya uang, ya, punya modal. Jadi yang punya modal menyerahkan modalnya kepada yang punya skill untuk diputar uangnya. Kemudian nanti hasilnya dibagi dua, terserah hasilnya berapa dibaginya, tergantung kesepakatan, misalnya 50%, 50%, atau 60%, 40%, ya. Yang penting nanti jadi untung rugi ditanggung bersama. Ketika rugi ditanggung bersama, pemilik modal tidak boleh menuntut ganti rugi kepada pengelola. Ya, yang penting si pengelola sudah jujur loh, sudah jujur mengolah dengan baik, sudah maksimal, ya, tidak melalaikannya, tidak memang intinya sesuai prosedurnya. Ya, secara hukum syar'i boleh seperti itu. Jadi ketika untung mereka bagi dua, ya, ketika rugi pun ditanggung bersama. Itu mudharabah yang syar'i ya. Ada mudharabah yang enggak syar'i, ya akadnya mudharabah tapi untung terus enggak pernah rugi. Nah, itu mudharabah yang ghairu syar'i. Katanya mudharabah tapi keuntungannya flat. Nah, itu bukan mudharabah yang syar'i. Mudharabah itu ya untung rugi ditanggung bersama. Ketika untung banyak maka ya semakin banyak keuntungan yang dibagi berdua. Tapi ketika rugi ya maka ditanggung bersama.
oleh Maisarah. Wa kana aidan min dhimnil hawadits allati hakaha Maisarah li Khadijah ba'da an raja'a annahu istahlafahu rajulun billat wal Uzza. Nah, termasuk juga fenomena yang didapati oleh Maisarah, yaitu suatu ketika di perjalanan Nabi SAW disuruh oleh orang untuk bersumpah. Istahlafahu talabu al-half, diminta untuk bersumpah. Tapi bersumpahnya bukan demi Allah, tapi demi Latah dan Uzza. Latah dan Uzza itu kan ya sesembahan selain Allah. Ketika diminta untuk bersumpah, mungkin dalam satu momen mungkin ada kontak atau agak percekcokan kemudian kamu disuruh sumpah demi Lata demi Uzza. Nabi menjawab, la ahlifu billat wal Uzza. Saya tidak mau bersumpah dengan Lat dan Uzza. Dan enggak boleh ya, bersumpah dengan selain Allah enggak boleh. Ya, Nabi SAW mengatakan man kana halifan falyahlif billah au liyasmut. Barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau diam saja. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Walaupun para ulama masih mengkategorikannya sebagai syirik kecil, bukan syirik besar. Ya, sumpah itu harus dengan nama Allah atau dengan nama-nama yang lain. Ya, demi Allah, misalnya. Demi Al-Ghafur, demi Al-Ghaffar, ya, demi Al-Wadud, ya, boleh dengan nama-namanya. Ya, atau dengan sifatnya juga boleh. Demi Al-Quran, ya, dibolehkan. Tapi dengan selain itu tidak diperkenankan. Ya. Karena sumpah itu mengandung pengagungan pada objek yang kita bersumpah kepadanya. Ya, dan pengagungan ini hanya haknya Allah SWT. Berbeda dengan Allah SWT. Allah punya hak untuk sumpah dengan siapa saja dari makhluknya. Dan sumpahnya Allah dengan makhluknya itu menunjukkan keagungan makhluk yang Allah bersumpah kepadanya. Seperti dalam Al-Quran banyak. Wassama'i wattariq. Demi langit, ya, dan bintang yang jatuh. Ya. Kemudian wassama'i dzatil buruj, demi langit yang punya galaksi, yang punya gugusan bintang. Wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10, ya. Wal asr, demi masa. Nah, itu boleh. Wawunya ini namanya wawul qasam, wawu sumpah. Tapi Allah yang bersumpah dengan makhluknya, ini boleh. Sumpahnya Allah dengan makhluk menunjukkan keagungan dan kebesaran dan begitu besarnya nilai makhluk ini. Demi masa. Ketika Allah mengatakan demi masa, ya betapa agungnya masa itu. Waktu kan sesuatu yang agung. Jika seorang bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka itu adalah perdagangan dia dengan Allah. Ya, modal dia nanti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktunya disia-siakan, ya itu akan jadi bumerang kelak di yaumul qiyamah. Karena orang nanti di yaumul qiyamah akan ditanya, la tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam kelak di yaumul qiyamah sampai ditanya 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Umur kan waktu. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa dihambur-hamburkan. Ya. Jadi waktu itu perkara yang besar. Makanya sampai Roma Irama nyanyi kan, masa muda, ya kan? Darah muda, darahnya para remaja. Itu kan menunjukkan masa ketika masih muda. Masa di mana seseorang kalau tidak bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik, ya akan madesu, ya, masa depan suram. Ya, ketika masih muda, apa itu semboyannya? Masa muda foya-foya, tua kaya raya, gitu kan, pengennya mati masuk surga. Nah, itu kan angan-angannya orang yang tidur mimpi di siang bolong, gitu kan. Nah, intinya kembali ke masalah tadi, teman-teman sekalian. Jadi nggak boleh bersumpah dengan selain Allah, bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit lagi, kadzalika aidun akhbaraha Maisarah annahu marra ma'an Nabi sallallahu ala rahibin. Nah, di kesempatan yang kedua ini, Maisarah bersama Nabi SAW juga ketika di Syam ini melewati ketemu rahib yang lain, yaitu ketemu pendeta yang lain. Siapa namanya? Nastura. Katanya di sini dinamakan Nastura. Fa awwalu man ra'ahu qala innahu nabi. Fa awwalu ma ra'ahu, pendeta yang kedua ini, yang sebelumnya Bahira, ini Nastura. Ini mungkin karena lafadz bukan lafadz asli Arab ya, dari bahasa apa saya kurang paham, tapi kemudian diarabkan jadi lafadznya agak aneh. Tapi intinya pendeta yang kedua ini juga ketika awal mula ketemu Nabi SAW, disaksikan dengan kedua matanya Maisarah, yaitu budaknya Khadijah. Si pendeta ini langsung ngomong, mengatakan innahu nabi, orang ini nabi.
Wa akhbara annahu wajada fihi alamatan nabi. Dia mengabarkan kepada Maisarah juga bahwa mendapati dalam diri Muhammad ini ada tanda-tanda kenabian. Wa annahu ma'a dzalika ma'a annahu kana qabla al-bi'tsah. Dan hal ini terjadi ketika Nabi SAW sebelum diutus, ya, karena masih umur 25 tahun. 5 menit lagi. Kemudian bait ke-15, ya. Fakana fihi aqduhu 'alaiha wa ba'dahu ifda'uhu ilaiha. Bait ke-15, dan kana fihi aqduhu 'alaiha, dan ketika Nabi SAW umur 25 ini, itulah akadnya Nabi SAW dengan Khadijah. Nabi SAW menikah ketika Nabi umur 25 tahun menikah dengan Khadijah. Wa ba'dahu ifda'uhu ilaiha, dan di tahun ini setelah menikah pun kemudian mereka membangun biduk rumah tangga, ya, tinggal serumahnya di tahun yang sama ketika Nabi umur 25 tahun. Nah, umurnya Khadijah berapa? Ulama berbeda pendapat. Ya, pendapat yang masyhur beliau umur 40 tahun. Ya, pendapat yang masyhur waktu itu beliau umur 40 tahun. Dalam riwayat yang lain, kalau nggak salah, ya, riwayatnya Al-Imam Al-Waqidi, Khadijah pada saat itu umur 27 tahun, ya, bukan 40 tahun. Pendapat yang masyhur mengatakan Rasul 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Dalam pendapat yang lain dikatakan Khadijah umurnya 27 tahun, ya. Dan itu lebih masuk akal dan lebih masuk logika. Kenapa? Karena ketika Nabi menikahi Khadijah udah umurnya 40 tahun, maka itu adalah umur yang sudah mendekati menopause. Ya, umur ketika mendekati sudah tidak produktif lagi. Masa haid sudah mulai berhenti. Sedangkan Nabi SAW punya anak dari Khadijah itu jumlahnya berapa? 6. Ya, 6. Semuanya anak Nabi SAW itu dari Khadijah. 6 jumlahnya. 1 doang dari yang bukan istrinya, tapi budak hamba sahaya. Ya, namanya Maria Kiptiyah. Ya, Maria Kiptiyah. Jadi anaknya Nabi SAW 7, yang 6 semua dari Khadijah. Dan ini masuk akal ketika Khadijah umurnya adalah 27 ketika dinikahi Nabi. Ya, kalau umurnya udah 40, ya, walaupun bisa aja ada kemungkinan itu, ya. Tapi dilihat dari sudut pandang ini, ketika anak 6 kok dari Khadijah semua, itu lebih cocok ketika beliau umur 27 tahun ketika dinikahi Nabi SAW. Ya, dari siapa? Qasim, ya, Abdullah yang laki-laki 2, Qasim, Abdullah, yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, ada 6. Yang 1 dari Maria Kiptiyah namanya Ibrahim. Ya, semuanya totalnya 7. Tapi yang 6 semua dari Khadijah. Jadi Nabi SAW menikah dengan Khadijah, dan yang minat, ya, Rasul minat dengan Khadijah, tapi yang justru malah menyampaikan keminatannya pertama adalah Khadijah. Ya, Khadijah yang minat. Dikatakan di sini, wa dzalika anna Maisarah lamma haka li Khadijah. Hal tersebut terjadi karena Maisarah ketika menceritakan kepada Khadijah apa yang dilihat oleh Maisarah dari diri Nabi SAW berupa amanahnya, kejujurannya, keberkahan yang ada dalam diri Muhammad dalam ketika jual beli, dan juga ketika fenomena awannya tadi senantiasa menaungi Muhammad SAW dan yang selainnya. Wa kadzalika ma wajadat Khadijah minal barakah wa mudha'afatir ribah. Juga apa yang didapati dari keberkahan dagangnya dan keuntungan yang berlipat ganda ketika safar, ini juga menjadikan Khadijah akhirnya tertarik dengan Nabi SAW. Akhirnya kemudian arsalat Khadijah imra'atan. Khadijah mengutus seorang perempuan kepada Nabi SAW untuk mengabarkan. Ya. Kemudian perempuan tadi ngomong kepada Nabi SAW, lau anna Khadijah raghibat fi zawat minka atatazawwajuha. Kemudian ditanyakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, misalnya Khadijah itu minat untuk nikah dengan Anda, kira-kira kamu mau nikah enggak dengan Khadijah? Maka Rasul mengatakan, na'am, iya saya mau. Kemudian Khadijah pun, ya, perempuan tadi mengatakan, innaha raghibah fi zawaji minka. Dia juga mau untuk menikah dengan Anda. Akhirnya pun kemudian mereka menikah. Dan Khadijah itu adalah janda yang pernah menikah 2 kali. Ya. Beliau adalah janda yang pernah menikah dua kali. Ya. Pernikahan pertama dengan seorang namanya Atiq bin Aid ibn Makhzum. Namanya Atiq ibn Aid ibn Makhzum. Kemudian pernikahan kedua dengan Abu Halah An-Nabbash bin Zurarah At-Tamimi. Jadi nikah 2 kali. Saya kurang tahu detailnya, ya, apakah pisah karena wafat ataukah pisah karena cerai. Di sini cuma disebutkan beliau pernah punya pasangan 2 kali, sampai kemudian, ya, beliau jadi janda, akhirnya menikah dengan Nabi SAW. Kemudian menikah dengan Nabi SAW, dan nanti bersama Nabi SAW, ya, akan bersama dengan Nabi kurang lebih selama 24 tahun, ya, 24 tahun. Ila an tuwfiyat radhiyallahu anha, sampai beliau
Khadijah harinya nanti meninggal. Dan para ulama mengatakan bahwa Khadijah ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari manusia, ya. Entah yang laki-laki maupun perempuan. Awwalu man aslama minar rijal wan nisa 'alal itlaq. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan lelaki maupun perempuan secara mutlak, ya. Secara mutlak. Baik, udah jam 9, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan pekan depan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Ya, semoga menambahkan wawasan dan faedah. Ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.